fokus ketakwaan itu memang harus kita fokuskan pada status yang kita yang kita miliki. Kalau status kita kakek, bapak, suami, nah itu mantapkan status itu. Jadi ketakwaan tuh nggak akan lari dari tugas itu dulu, sebelum nanti apa tugas yang lain-lain. Karena ujungnya ketika semua kita belajar kemanapun, belajar dimanapun, maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka pasti akan ketemu dalam satu titik. Sehingga kalau bicara kecerdasan, maka Rasulullah sudah memberitahu, cerdas itu bukan kita hebat-hebatan berdebat, cerdas itu juga bukan kita tadi rebutan apa. Cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang mampu menahan diri karena memikirkan sesuatu yang akan dipersiapkan setelah kematiannya. Jadi itu yang harus difokuskan. Nah, karena itu maka apa saja mulai sekarang kita mulai harus tidak terlibat secara emosional. Ketika kita belajar itu tidak boleh yang meningkat emosional kita, tapi yang meningkat adalah ilmu kita. Makanya kajian-kajian akhir zaman ini kadang-kadang kajiannya yang meningkat emosionalnya, sehingga ketika dia bertemu satu titik ilmu, kadang-kadang dua-duanya cuman ribut saja. Itu namanya emosional, padahal dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi modal besar kehidupan kita. Karena sekali lagi nomor satu yang harus kita perhatikan adalah syariat Islam. Artinya kita ketika yang diambil itu bukan syariat Islam, santai saja, tapi syariat Islam harus kita laksanakan dengan baik. Syariat Islam tidak bicara hukum saja saat ini yang bisa kita mampu. Misalnya ibadah kita, kemudian taklim kita itu harus benar-benar fokus ini meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kecerdasan. Dan bonus yang pernah saya sampaikan di khutbah, bonusnya adalah siapa yang bisa mampu untuk berlapang dada dalam perbedaan-perbedaan, itulah nikmat dari Allah. Jadi lapang dada itu nikmat dari Allah. Jadi lapang dada jangan saya bisa berlapang dada, tidak. Karena kalau mencari hadis-hadis atau mencari ayat-ayat, rata-rata lapang dada itu pemberian dari Allah. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita fokus sebagaimana yang disebutkan Nabi Yakub, maka kita akan mulai juga setelah memfokuskan diri, memang fokus keturunan kita. Keturunan kita. Karena apa? Karena tugas dari Allah itu selalu lumayan berat. Contoh sholat mau anak kita, cucu kita, menantu kita semua pertanyaannya, apakah sholat mereka sudah beres? Jawabannya belum. Ketika belum, apakah saya yang kurang ilmu, apakah saya bukan? Karena memang ayatnya apa? Ayatnya jelas, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastobir. Wazan yang dipakai adalah wastobir, itu beda dengan wasbir. Wastobir itu adalah sabarnya berlipat-lipat. Makanya jangankan anak, kadang-kadang apa? Istri bapak sudah sampai zikir, kemudian sampai baca, kadang-kadang pas pulang bisa jadi ada yang belum sholat. Ini kan PR, tapi itu harus kita lakukan. Ngapain Ustadz, biarin aja sudah gede? Enggak, itu ada ayatnya. Kita lakukan, tapi dengan sabar tadi, dengan sabar terus saja. Jadi nggak ada
Nanti ternyata apa? Anak kita beres, istri kita beres, suatu saat nikah, ternyata menantunya kan kita ternyata bahwa wa'mur ahlaka bisolah itu, coba lihat, mengamalkan satu ayat itu kata Allah bersabar memang harus sabar, nggak ada habisnya Pak, nggak ada habisnya gitu ya. Nanti semuanya sudah beres, ternyata apa? Begitu hidupnya lebih panjang, cucunya ya, cucunya susah disuruh apa? Sholat, ya turun tangan juga, karena kita kan mengikuti ya milah Ibrahim. Nabi Ibrahim turun juga kepada cicitnya untuk apa? Ya, untuk cucunya ya, khususnya cucunya, untuk menyampaikan itu. Nanti kan Nabi Yakub termasuk yang ya dididik, dapat pendidikan dari Nabi Ibrahim. Makanya kan kisah ya Nabi Ibrahimnya apakah ketemu cicitnya tidak, tapi kisahnya sampai bahwa mereka itu dididik gitu ya. Nah, satu amal saja sholat itu Pak, Bapak harus terus komitmen, konsisten, walaupun nanti Bapak sudah apa? Sudah aki-aki, minimal gitu ya, minimal dari cucu atau apa itu pernah dengar, pokoknya inget dulu pesen aki disuruh apa? Sholat gitu. Jadi jangan sampai yang diinget malah yang lain, disuruh aki, disuruh apa gitu ya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita sudah paham ilmunya kan, jadi kita apa? Nggak perlu emosional gitu. Kok nggak selesai ya saya nyuruh anak sholat gitu ya. Bayangkan Pak, kalau anak kita di pesantren, kan di pesantren sudah sholatnya berjamaah itu, begitu pulang ke rumah dia nomor satu tidur Pak. Kayaknya mau istirahat. Di pesantren sudah capek, pas pulang apa? Tidur. Akhirnya sholat saja masih apa? Diingetin lagi. Kalau Bapak emosi, kamu udah di pesantren, di rumah masih apa? Disuruh juga. Waduh, ini perjuangan. Dan ingat ya, ingat, kita juga harus benar-benar paham bahwa anak solih itu sesuai doa kita gitu. Doa meminta anak solih kan apa? Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi saya tanya kepada Bapak ini sekarang, anak solih, istri solihah itu statusnya apa dari Allah? Dengan doa yang kita ucapkan, statusnya apa? Kira-kira apa Pak Wi statusnya? Anak solih, menantu solih gitu, statusnya apa? Rabbana hablana. Hibah itu kan, hab itu kan hibah, minta hibah kita. Jadi kalau namanya hibah itu bisa milih nggak? Makanya anak soleh itu hibah Pak. Anak nggak soleh juga hibah dari Allah. Jadi namanya hibah apa? Bapak nggak usah milih. Jadi nggak bisa gitu ya. Ini anaknya soleh, bapaknya ini belum tentu. Bapaknya rajin ingatin nih, apakah dikasih anak soleh? Nggak tentu. Jadi kita ini saat ini menjadikan anak kita soleh itu nggak bisa berlomba-lomba, karena hasilnya semuanya adalah hibah. Jadi kalau sekarang punya anak soleh, jangan Bapak bilang, oh itu cuman hibah ya. Istri solihah itu hibah. Jadi doanya itu, coba ada nggak doa yang bukan mendapatkan hibah kita? Nggak ada. Doanya ya Robbi habli minas solihin atau Robbana hablana min azwajina, semuanya pakai kata minta, ya Allah hibahkan kepada kami, bahasanya tuh. Selama ini makanya ketika kita sudah berusaha menjadi kakek yang solih, mengingatkan, belum ada hasilnya, namanya hibah kan terserah apa? Terserah yang ngasih. Kalau belum dihibahkan, pokoknya apa? Minta terus. Jadi nggak perlu putus asa, dan nggak perlu apa? Ini temen sholat kita
anaknya belum solih, nggak usah dikomentari apa-apa. Karena apa? Belum dikasih hibahnya, kasih semangat terus ya, sehingga saling mendoakan, saling tadi. Jadi memang tidak ada satupun nabi yang membanggakan putranya adalah putra yang solih, nggak ada. Karena mereka paham anak-anak yang solih adalah sekedar hibah ya, sekedar hibah. Makanya tugas kita, mau anak kita dikasih solih atau tidak solih, tugasnya sama nggak? Sama, kewajibannya sama. Jadi kita kadang-kadang apa, kalau ya anaknya solih terus kita nggak berusaha, tapi kita nggak dapat pahala berarti. Jadi tetap walaupun Allah kasih anak solih, kita harus tetap berusaha. Minimal kalau anak kita sudah solih, berarti apa? Ingatkan bahwa kesolihan itu pemberian dari Allah yang harus dijaga, pemberian dari Allah yang harus dipelihara, pemberian dari Allah tidak layak untuk dibanggakan karena itu pemberian ya. Jadi ini dorongan-dorongan, sehingga ketika kita paham ini semua, kita tidak akan menyerah untuk mendidik anak. Pokoknya mendidik anak itu segala sesuatu yang bisa kita lakukan sampai kita wafat harus kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya ya kalau kita baca kisahnya, dialog antara Umar bin Abdul Aziz dengan putranya, itu putranya itu kan datang kepada Umar ya bin Abdul Aziz, putra masih 17 tahun, dengan kalimat yang luar biasa, wahai ayahku ya, kenapa engkau tidak ya tegakkan sunnah, karena masyarakat ini banyak melakukan hal-hal yang bid'ah sehingga engkau sekarang menjadi penguasa, kenapa tidak engkau terapkan semuanya? Apa jawaban ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya sederhana, wahai putraku, mereka bergeser dari ya yang tadinya pengajaran Rasul, bergeser keluar itu adalah perlahan-lahan, setahap demi setahap. Maka kita pun harus menggesernya perlahan-lahan, setahap demi setahap. Karena ketika ya kita menggeser dengan spontan, maka nanti suatu saat akan bisa hancur dengan spontan. Bayangkan. Tapi sebelumnya memang dipuja dulu, saya sangat bahagia dengan apa yang disampaikan oleh putraku yang sudah memahami keadaan. Tapi engkau kan penguasa tertinggi, bisa melakukannya. Jadi jangan ada istirahat, karena saat itu Umar bin Abdul Aziz baru tidur siang sejenak gitu ya. Maka beliau mengatakan, aku udah berusaha dari ya pagi sampai pagi lagi, kadang-kadang aku memohon kepada Allah karena saking tidak kuatnya diriku, aku siang ya tertidur tidak lama gitu ya. Jadi kan karena anak muda kan menganggap seolah harus kerja terus, padahal ya nggak bisa kerja terus, harus ada apa? Spotnya. Ini kan menunjukkan ketika kita berjuang di ketakwaan itu, tidur kita juga akan bernilai ketakwaan gitu. Akan bernilai ketakwaan. Memang yang harus kita pahami itu, itulah yang disebut proses. Kita ini suka tidak sabar untuk apa? Setahap demi setahap. Pengennya belajar kemudian langsung cepat, langsung apa? Imannya besar, langsung apa? Takwa. Yang saya sampaikan, Rasulullah guru yang terbaik, pelajarannya juga terbaik, kurikulumnya terbaik, butuh waktu 22 tahun lebih. Jadi kita belajar ngaji di masjid nih kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa menjadi takwa? Kalau generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu disiapkan oleh ulama selama 88 tahun. Jadi kalau jamaah Al-Falah ya, yang jelas sampai kita dikubur pokoknya harus apa?
berjuang terus untuk belajar ya. Tapi belajar ini untuk menjadi cerdas. Kan kadang-kadang belajar cuma tambah besar emosinya, mau bukan belajar namanya. Nanti ngotot-ngototan, bukan apa? Bukan ilmu ya. Karena ilmu ini benar-benar sudah jelas gitu ya. Yang membuat pertarungan hari ini bukan ilmu, Pak. Yang diperdebatkan itu bukan ilmu, yang diperdebatkan adalah emosi. Intinya kalau kita lihat Nabi Yakub sudah mendidik dari kecil sampai besar, maka pertanyaan sebelum wafatnya itu adalah ujian dari yang sudah diajarkan. Jadi jangan nanti mengutip ayat ini tiba-tiba Bapak sebelum wafat langsung nanya, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Bukan gitu. Maksudnya adalah lihat atasnya, bahwa sudah selalu diwasiatkan bahwa dalam hidup ini jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan ya muslim, jaga iman gitu ya, jaga hal-hal yang harus ya, yang sudah bisa dijaga. Mau melakukan apa saja harus belajar dengan jelas ya, seperti apa hal-hal yang harus dipelajari. Karena hari ini kita di akhir zaman itu tidak mudah, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa jadi kalau kita tidak paham itu bertentangan. Kita harus ingat seorang Imam Syafi'i itu mengingatkan, malam yaduk ya murrat ta'allumi sa'ah tajarra'a dullal jahli fi hayatihi tula hayatihi. Siapa yang tidak mau berpahit-pahit untuk mempelajari agama dengan benar gitu ya, maka dia akan terus ya seumur hidupnya ya sakit dengan kebodohannya. Kemudian waman fatahu ta'allum inda syababihi, dan kata sabab ini kan asalnya siapa yang tidak mau mempelajari agama ini. Asalnya kalau anak muda tidak mau mempelajari agama, kata Imam Syafi'i adalah fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Artinya kalau kita saat ini tidak mau mempelajari ya, Islam ini dengan benar, maka sebenarnya kita hidupnya dianggap tidak ada manfaatnya. Kemudian zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Al fata itu tidak hanya pemuda ya, orang yang semangat. Sesungguhnya dalam beragama itu Pak, intinya adalah ya
al ilmi wat tuqa, keilmuan dan ketakwaan. Ya. Idh lam yakuna la'tibaran lidzatihi. Kalau kita tidak punya ilmu dan ketakwaan, maka sebenarnya keberadaan kita di hadapan Allah seperti tidak ada. Maka semangat ya belajar ilmu ini, dan dengan belajar ilmu yang sesungguhnya insya Allah kita akan bersatu. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu yang meningkat itu emosi kita akan berantem terus. Jadi kita belum belajar berarti. Kalau belajar itu akan bisa. Karena apa? Alam nashrah laka sadrak, seorang nabi itu salah satunya kalimatnya adalah bukankah kami yang telah melapangkan dadamu. Jadi kalau kita lapang dada dalam setiap perbedaan itu nikmat yang paling nikmat dari Allah. Sehingga apa? Orang yang lapang dada sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi kalau kita lapang dada, insya Allah semua urusan menjadi mudah gitu. Tapi kalau kita nggak mau lapang dada, insya Allah semua urusan jadi susah, karena tadi ya sempit semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Tadi masalah hibah, di ujung surat At-Tahrim itu ya, ada dua contoh. Satu, wanita yang baik-baik di bawah bimbingan hamba Allah yang soleh, Nabi Lut dan Nabi Lut. Terus ada wanita soleh di bawah bimbingan Fir'aun yang buruk itu. Itu gimana kira-kira pengertiannya Ustaz? Kalau itu hibah sebenarnya? Ya, Nabi Nuh ya dan Nabi Lut karena faham hibah nggak marah sama Allah, dikasih istri ya, Nabi Nuh anak dan istri kan gitu ya. Yang tadi bahasanya berbeda, durhaka. Karena apa? Karena Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah berusaha semaksimal tadi, semaksimal kemampuannya, tapi Allah tidak menghibahkan. Walaupun kan nanti dalam sejarah putra-putra Nabi Lut dan Nabi Nuh kan ada, berarti ketika ada dari istri yang lain ada. Nah, kemudian kalau Fir'aun ya, makanya ketika Allah hibahkan istri yang solihah seperti itu, walaupun dia tidak akan terpengaruh dengan Fir'aun yang seperti itu. Fir'aun seperti itu. Ini kan disebut wanita yang langka memang, karena dalam kekuasaan Fir'aun bergelimang harta apa saja bisa, tapi dia tidak merasa nyaman. Dari mana kita tahu tidak nyaman dia hidupnya? Iya kan, dia mintanya apa? Nanti rumah yang nggak ada Fir'aunnya. Berarti kan dia sudah apa? Empet lah pokoknya. Walaupun istana harta banyak, ada Fir'aun di situ, empet aja pokoknya. Jadi wanita itu gitu. Jadi dia doanya apa? Pokoknya saya minta kepada Allah rumah di surga yang nggak ada nggak ada Fir'aunnya, gitu ya. Jadi di situ jelas ya. Artinya kan apa? Tidak terpengaruh apapun dari Fir'aun, dan artinya dan wanita solihah itu tidak bermanfaat bagi Fir'aun, tidak bermanfaat. Ya, jadi artinya kan apa? Kalau hari ini punya pasangan yang solih, yang solihah, itu hibah ya, gunakan untuk kerjasama. Kalau belum solihat juga sama, kita harus berjuang juga untuk solih-solih. Nggak boleh juga apa gara-gara pasangannya kurang terus kita kendor. Wah, kita tetap kenceng, semua usaha maksimal. Mau anak kita ibaratnya hasilnya masih seperti apa, istri seperti apa, kita pantang mundur, maju terus. Itulah karena kita tadi di hadapan Allah nilaiku cuma dua, al ilmu wat tuqa, ilmu dan ketakwaan. Jadi saya harus membimbing keluarga dengan ilmu, tapi diiringi dengan ketakwaan. Orang ketakwaan itu kan tadi kan sabar, kemudian jelas, semua tidak putus asa, nggak perlu marah-marah, kita terus tahapannya diikuti gitu ya, jangan buru-buru, karena dengan buru-buru dia kewalahan sendiri nanti. Ini mudah-mudahan ya kita semuanya
ditetapkan ataupun diberikan ketakwaan oleh Allah, tapi jangan lupa ketakwaan itu tidak ya sinkron kalau kita tidak punya ilmu. Mudah-mudahan juga Allah berikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada kita sehingga kita mudah lapang dada dan mudah menekan emosi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.